Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, pada permulaan malam ini kita masih diberikan kesempatan panjang umur, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani kita untuk menambah ibadah sebagai bekal-bekal kehidupan kita yang abadi di akhirat nanti. Baru saja kita mengikuti salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian kita pada malam Sabtu yang lalu, kita memasuki makalah yang ke-16, yaitu dari seorang ulama besar namanya Sayyid Hasan Basri. Beliau masih cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang habib masih tedak nasab Rasulullah, seorang wali agung, Sayyid Hasan Basri rahimahullah. Beliau bercerita pada satu saat mengelilingi kota Basrah, sebuah kota di Irak, salah satu kota di Irak namanya Basrah. Di Irak ini pernah menjadi pusat kebudayaan Islam lama sekali, dan lahir dari negeri ini ulama-ulama besar, para wali agung, banyak yang lahir di Irak ini. Pada satu saat Sayyid Hasan Basri berkeliling kota, mengelilingi kota Basrah, lewat di jalan-jalan sampai ke pasar-pasar ya, bersama seorang pemuda, Ma'asya bin Abidin, seorang pemuda yang ahli ibadah, pemuda yang baik, pemuda yang soleh. Kemudian beliau pada saat mengelilingi kota itu melihat seorang tabib. Fa'idzan ana bi tabibin, bertemu dengan seorang tabib, seorang dokter yang sedang duduk di atas kursi, wa huwa jalisun alal kursi, wa baina yadayhi rijalun wa nisaun. Sebagai seorang tabib tentu dikerumuni oleh orang-orang yang berobat. Banyak sekali di hadapannya itu orang-orang yang menjadi pasien ya, laki-laki maupun wanita, bahkan juga ada anak-anak wasibyanun. Karena orang sakit itu ternyata bukan hanya orang laki-laki, bukan hanya orang wanita, bukan hanya orang tua, bahkan anak-anak juga banyak yang sakit ya sampai sekarang ini. Sehingga ada dokter spesialis anak-anak itu. Memang anak-anak itu juga banyak yang sakit ya. Itu semua adalah kehendak Allah, tidak bisa ditolak karena Allah yang menghendaki seperti itu. Kehidupan di dunia ini merupakan ujian ya. Allah menciptakan mati dan hidup itu
adalah sebagai ujian. Maka selama hidup banyak sekali ujian-ujian yang dialami oleh manusia. Maka hendaklah ujian itu dihadapi dengan baik, dengan sabar. Kalau diberi kenikmatan, bersyukurlah kepada Allah. Syukur itu besar pahalanya. Namun apabila dikenai musibah, sabarlah. Sabar itu juga pahala besar dijanjikan oleh Allah. Jadi syukur dengan sabar itu sama, merupakan ibadah. Termasuk sakit. Ya, sakit ini ya namanya musibah, kita harus sabar gitu. Bi aidihim qawariru. Kemudian para pasien tadi itu membawa wadah-wadah, membawa gelas-gelas fiha ma'un, yang ada airnya. Gelas yang berisi air di hadapan seorang tabib atau dokter tadi itu. Wa kullu wahidin minhum yatawassafu dawaan. Masing-masing mereka itu minta penjelasan kepada tabib atau dokter tadi itu tentang obat apa ya yang harus diminum untuk penyakitnya masing-masing. Ayatlubu min dzalika tabib an yudzakira sifati dawain, an yudzakara sifati dawain. Mereka masing-masing minta kepada tabib tadi itu untuk diterangkan obatnya apa. Setelah diketahui sakitnya apa, ya, diadakan terapi. Setelah diperiksa oleh dokter tadi itu, obatnya apa? Ya seperti yang terjadi sekarang ini. Lidaihi, jadi minta dijelaskan obatnya untuk penyakit masing-masing orang itu. Faqala Al-Hasan Al-Basri, kemudian Sayyid Hasan Basri melanjutkan ceritanya. Fataqaddama syab ila tabib, pemuda, seorang pemuda yang ahli ibadah, yang diajak bersama-sama Sayyid Hasan Basri tadi itu maju menghadap kepada dokter, kepada tabib. Fataqaddama syab ila tabib, ya. Faqala, maka pemuda tadi itu mengatakan begini kepada dokter, ayyuhat tabib, hal indaka dawaun yaksilud dunuba wa yashfi maradal qulub. Pertanyaannya begitu. Wahai bapak dokter, apakah Anda punya obat yang bisa menghilangkan dosa-dosa, katanya ya, dan bisa mengobati penyakit hati? Aneh ini yang ditanyakan. Tidak seperti yang lain-lain. Kalau pasien-pasien itu yang ditanyakan obat untuk penyakit jasmani, penyakit lahir, penyakit fisik. Nah, anak ini yang ditanyakan justru penyakit batin, yang bisa membersihkan dosa. Itu apa? Obat yang bisa membasuh atau membersihkan dosa-dosa dan bisa mengobati penyakit hati. Nah, ini barangkali di Malang belum ada itu dokternya itu. Dokternya di Malang belum ada, ya. Ini kebetulan dokter yang ditanya tadi itu juga seorang ulama. Jadi di samping dokter, dia juga seorang sufi. Ditanya seperti itu, ternyata beliau bisa menjawab, gitu ya. Faqala, ya, maka dokter tadi itu, tabib itu menjawab, ayo tabib, naam, ya, saya punya obat, dalam itu. Saya punya obat
yang Anda tanyakan tadi itu, yaitu untuk membersihkan dosa-dosa dan mengobati penyakit hati, saya punya, ya. Faqala syab hati, ya. Kalau begitu Bapak dokter, Bapak tabib, tolong terangkan kepada kami mana obatnya yang bisa kami gunakan untuk membersihkan dosa-dosa dan mengobati penyakit hati, ya. Kemudian dokter atau tabib tadi itu menjawab, faqala ayy tabib khudh minni asyrata asya, ya, ambillah dari aku 10 macam. Jadi sebagai resepnya, kata dokter itu, ambillah resep yang akan aku sampaikan, ya, tolong dicatat resep ini, gitu maksudnya, ya. Ambil khudh minni asyrata asya, 10 perkara, 10 macam ini nanti akan bisa mengobati hati dan membersihkan dosa, ya. 10 macam apa itu? Asyrata asya minal aqaqir, yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Jadi ramuan dari tumbuh-tumbuhan, ya. Kalau selanjutnya dokter itu mengatakan, khud uruqa syajaratil fakri, ambillah akar-akar dari pohon fakir, gitu. Akar-akar dari pohon fakir. Nah, jadi bukan pohon-pohon tanaman yang ada di bumi, tapi pohon-pohon batin, akar dari pohon fakir. Fakir itu ya fakir, miskin, gitu, ya. Ambillah akar-akar dari pohon kemiskinan, pohon kefakiran, ma'uruki sajarati tawadu, disertai dengan akar-akar pohon tawadu. Jadi fikir dicampur dengan tawadu. Fakir ini di dalam istilah tasawuf bukannya fakir miskin harta, fakir miskin tidak punya uang, bukan. Tapi fakir ini fakir indallah, ya, yaitu orang yang hajat, butuh kepada Allah. Jadi tidak butuh pada manusia, tidak butuh kepada makhluk, karena makhluk itu tidak punya apa-apa. Yang maha kaya hanya Allah. Maka para wali itu mereka adalah al-fakir ilallah, orang yang hajat butuh kepada Allah, tidak butuh kepada yang lain, gitu, ya. Maka istilah para ulama, para wali itu, mereka mengatakan dirinya adalah al-fakir. Saya ini adalah al-fakir, orang yang fakir, ya. Fakir di sini maksudnya adalah orang yang hajat, selalu butuh kepada rahmat Allah, ya. Kalau orang itu hajatnya kepada Allah, oleh Allah dipenuhi. Kalau butuh kepada manusia seringkali kecewa, ya. Butuh kepada manusia itu sering kecewa. Karena apa? Orang yang diminta itu sama-sama tidak punya, gitu. Sama-sama miskin juga. Ada orang kaya dimintai menolak, malah menolak. Umumnya manusia itu bakhil, kikir, ya. Kadang-kadang orang kaya itu semakin kaya semakin kikir, ya. Karena apa? Dia merasa harta yang dikumpulkan itu, dia merasa bekerja dengan dengan sekuat tenaga, memeras keringat, kemudian dia memperoleh kekayaan. Kok diminta, ya. Ini biasanya ya tidak semua, Pak. Orang kaya yang dermawan juga, Pak, banyak. Lah, yang bakhil ini banyak. Itulah sebabnya orang kaya itu
Tidak begitu banyak yang masuk surga, kata Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat masuk surga itu di sana orang kaya tidak begitu banyak. Yang banyak justru orang miskin-miskin. Kan aneh tuh, orang kaya-kaya tidak begitu banyak. Itu. Ini mungkin sebabnya orang kaya itu kurang sahih, ya, kurang loman, ya, merasa berat. Hartanya ditumpuk-tumpuk, padahal kalau sudah mati ditinggal. Nah, ini kurang sadar, ya. Maka Rasulullah melihat di surga itu kok orang kaya tidak begitu banyak, itu ya. Nah, namun yang masuk surga juga banyak, yaitu orang kaya yang dermawan, yang ahli amal. Ini masjid dibangun, ya, dia tidak sayang hartanya, saya taruh di masjid, saya kirim ke surga. Nah, itu juga ada yang begitu, ya. Nah, ini yang ditanyakan ini adalah penyakit hati, termasuk kikir tadi itu. Jadi kikir itu penyakit hati. Penyakit hati itu kikir, ya, sehingga bahaya. Ya, penyakit yang berbahaya itu penyakit hati, sombong, ya, kemudian bakhil tadi itu, ya, walhasil banyak sekali ria, ingin dipuji orang, dan hasad, dengki, itu semuanya penyakit hati. Itu yang ditanyakan oleh pemuda tadi itu, bagaimana mengobati hati ini yang banyak sekali penyakitnya. Dan penyakit hati itu lebih berbahaya daripada sekedar penyakit tubuh, gitu. Maka oleh tabib tadi dijawab, ya saya punya obatnya, ini tolong diambil, yaitu 10 resep. Resep yang pertama, ambillah sifat fakir yang disamakan dengan akar-akar. Artinya bagaimana itu akar? Akar itu kan yang menyebabkan tumbuh. Pohon itu semakin besar, itu karena akar, ya. Nah, di sini nasihat dari dokter tadi itu akarnya berupa fakir. Fakir di sini artinya hajat kepada Allah. Orang yang hajat kepada Allah akan tumbuh, gitu ya. Maksudnya begitu. Ya, orang itu akan tumbuh, hatinya akan menjadi semakin bagus, ya, akan sehat hati yang fakir tadi itu, ya, akan sembuh sakitnya, yaitu karena fakir kepada Allah, hajat kepada Allah. Khud uruqa syajaratil fakri ditambah, yaitu dengan ma'a uruqi syajaratil tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Tawadhu, ya, kebalikan daripada takabur itu adalah tawadhu. Tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada makhluk, ya. Orang yang rendah hati itu akan bahagia. Jadi penyakit hati yang berupa sombong, takabur itu akan sembuh, akan hilang dengan tawadhu. Nah, itu dengan tawadhu. Ya, sombong ini kan penyakit yang paling berbahaya dan menyebabkan orang masuk neraka. Orang yang dalam hatinya ada penyakit sombong, walaupun hanya seketil semut, tidak bisa masuk surga, kata Rasulullah. Ini kan bahaya, ya, karena masih kemasukan bibit penyakit milik iblis. Nah, iblis itu kan gara-gara sombong, takabur, sampai dikeluarkan dari surga. Oleh Allah ditetapkan tempatnya di neraka selama-lamanya bersama anak cucunya, kan gitu ya, karena sombong tadi. Allah marah gara-gara iblis ini sombong, tidak mengikuti perintah Allah. Wong cuma disuruh sujud, tidak mau. Usjudu li Adam. Dalam arti sujud kepada Nabi Adam ini bukan sujud nyembah, tapi hormat, ya. Jadi disuruh hormat tidak mau, padahal yang nyuruh Allah. Usjudu li Adam. Wahai para malaikat, yang kebetulan waktu itu iblis itu ada di kelompoknya malaikat. Usjudu li Adam, ayo semua sujud pada Adam, hormat. Fasajadu, maka semua malaikat sujud.
Seperti kalau kita rukuk tidak seperti kita sujud, tapi seperti kita rukuk. Itu sujud dalam arti hormat. Semua malaikat itu. Iblis tidak mau. Oleh Allah ditanya, iblis, mama akan latas sudait amartuka. Apa yang menyebabkan kamu kau tidak mau sujud? Padahal itu adalah perintahku. Perintah rojo, gitu kan. Nah, kok tidak didengar, tidak dipakai. Allah marah. Apa jawab iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan Adam itu Engkau ciptakan dari tanah. Masa api kalah dengan tanah? Api disuruh sujud hormat kepada tanah, tidak mau. Wah, inilah namanya sombong. Maka Allah marah, duka, ya. Iblis oleh Allah diusir dari surga, tidak berhak mendapatkan rahmat. Bahkan menurut sebagian ulama, iblis itu sudah punya amal sebanyak 21.000 tahun. Ya, sudah beramal selama 21.000 tahun. Pendapat lain 80.000 tahun. Oleh Allah amalnya iblis itu dihapus, dicoret. Ora kanggo gawe, dihapus seluruh. Ya. Jadi takabur itu bisa menghapuskan amal. Bahaya. Jadi penyakit takabur itu kalau tidak diperangi merupakan penyakit mental yang bahaya, menghapuskan amal. Itu artinya ya. Jadi orang berapapun amalnya kalau disertai dengan sombong, hilang amalnya. Ya. Merasa lebih bagus dari orang lain, lebih pintar, lebih ganteng, lebih gagah, lebih ayu, lebih kaya. Walhasil merasa lebih dari orang. Itu namanya sombong. Itu penyakit hati. Harus diperangi, harus diobati. Kata dokter tadi itu bagaimana cara mengobatinya? Ambillah fakir. Jadi sifat fakir di hadapan Allah. Jadi bukan sifat maha kaya. Karena apa? Yang kaya itu hanya Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kita ini miskin, hina. Ya, kita harus merasa hina, harus merasa rendah, merasa paling rendah di antara sekian makhluk Allah itu di hadapan Allah. Maka di dalam ilmu tasawuf kita harus mampu menempatkan kita pada posisi marakizul ittirar. Marakizul ittirar ini istilah dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari ya. Jadi kalau orang itu sudah mampu menempatkan dirinya pada posisi marakizul ittirar, tempat yang paling rendah di hadapan Allah, paling miskin, paling hina, paling rendah, maka oleh Allah diangkat. Nah, gitu. Itu ya. Itu artinya begitu. Maka di sini oleh tabib tadi itu supaya dicampur gitu. Ya, sifat fakir di hadapan Allah ditambah tawadhu. Nah, gandeng. Tawadhu. Contohnya siapa itu? Contoh soal adalah Rasulullah. Tidak ada orang yang paling tawadhu yang melebihi tawadhunya Rasulullah. Tawadhunya Kanjeng Nabi luar biasa. Ya, Kanjeng Nabi itu orang yang paling tawadhu. Maka Kanjeng Nabi merupakan contoh bagi kita umatnya semua. Kita diperintah supaya mencontoh Rasulullah. Kanjeng Nabi dawuh, "Man takabbara wada'ahu Allah." Barang siapa yang sombong oleh Allah akan dijatuhkan. Ya seperti iblis tadi itu, dijatuhkan ke neraka. Wa man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu oleh Allah diangkat. Gitu ya. Maka para wali, para ulama, para ahli makrifat itu adalah mereka orang yang mampu menempatkan dirinya pada posisi marakizul ittirar, yaitu tempat yang paling rendah, miskin di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia.
miskin di hadapan. Tawadhu, ya. Maka kata dokter tadi itu, dokternya sufi ini ya, ambillah akar-akar daripada kemiskinan, kefakiran, dicampur dengan akar-akar tawadhu. Jadi akar tadi yang bisa menumbuhkan tanaman tuh. Jadi ini bahasa tasawuf. Jadi orang itu bisa tumbuh nanti, hidupnya akan bahagia kalau orang itu fakir di hadapan Allah, tawadhu juga di hadapan Allah. Tawadhu, ya, kalau sudah tawadhu di hadapan Allah, merasa takut, merasa selalu dilihat oleh Allah yang maha mulia, maha agung. Kita ini kan masih belum, ya. Ya alhamdulillah kalau sudah nyampe, masih belum. Ya, jadi kita setiap saat salat Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih akbar daripada Allah. Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Ya, berarti orang yang salat itu diharapkan tawadhu di hadapan Allah. Sabbahal faqra wa tawadhu abis syajarah fi kauni kullin murtafi'an. Dokter tadi itu menyerupakan fakir dan tawadhu, ya, dengan pohon. Fakir dan tawadhu itu dihubungkan dengan pohon tadi itu, kok dia katakan akar. Jadi fakir itu akar, tawadhu itu akar, ya. Kemudian pohon itu akan bisa besar apabila ada akarnya. Lah akarnya apa? Ya tadi itu fakir dan tawadhu, ya. Fi kauni kullin murtafi'an, maka pohon itu akan menjadi tinggi terus menerus karena akar tadi itu pohon terus naik gitu. Maka man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang merendahkan hatinya, rendah hati tawadhu, oleh Allah diangkat seperti pohon. Jadi pohon itu merupakan pelajaran. Begitu. Berarti itu ayat Allah. Ayat Allah itu bukan hanya Al-Quran, tapi Al-Kaun, alam ini seluruhnya adalah ayat-ayat Allah. Kita disuruh membaca, gitu ya, disuruh membaca. Namun kebanyakan kita kan belum bisa membaca. Kemudian di sini dilanjutkan, wal uruq sababun li hayatitil kasyajarah, ya. Akar-akar tadi itu merupakan sebab hidupnya pohon. Jadi pohon ini bisa hidup karena akar. Demikian juga kita manusia ini, kita bisa hidup dengan baik apabila tawadhu dan fakir. Maksudnya begitu, fakirnya kepada Allah, ya, tawadhu juga kepada Allah, ya. Kemudian wal makna khudil uruq allati hiya min asbabi wujudi haqiqatil fakri wat tawadhu asyabihaini bisyajarah al-aliyah li irtifa'ihima indallahi ta'ala, ya. Jadi dengan mengambil sifat fakir dan tawadhu tadi itu, orang akan meningkat derajatnya, oleh Allah akan diangkat. Tawadhu dengan fakir tadi itu diumpamakan akar, ya, yang bisa menumbuhkan pohon. Maksudnya qala Ibnu Atha, ya, Ibnu Atha ini asalkan dari pengarang kitab Al-Hikam, ya, kitab Al-Hikam. At-tawadhu qabulul haqqi mimman kana, ya. Apa tawadhu itu? Menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, at-tawadhu utawi kang aran tawadhu iku qabulul haqqi, nerima perkara bener, memang saking wong kana kang ana sapa man, menerima kebenaran dari siapapun. Itu namanya tawadhu, ya. Walaupun dari anak-anak, misalnya anak-anak itu kan lebih rendah dari kita, tapi anak itu mengucapkan kata-kata yang benar, yang diambil. Jadi dari siapa saja. Orang yang lebih rendah dari kita, mungkin umurnya, mungkin ilmunya, tapi orang tadi itu menyampaikan sesuatu kebenaran, kita terima.
Jangan mentang-mentang, alah sapa sih iku wong arek winginane ya. Kan biasanya gitu nggih. Arek winginane ya kok ngomong ngono aja. Padahal yang dibicarakan benar. Itu berarti bukan tawadhu. Jadi orang tawadhu itu mau menerima kebenaran dari siapapun orangnya. Itu ya. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. At-tawadhu qabulul haq, menerima kebenaran memman kana, dari orang yang ada. Ya siapa saja yang ada itu. Ya. Karena kebenaran itu adalah dari Allah. Cuma oleh Allah dilewatkan orang itu kan itu. Ya siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Tidak harus seorang ulama. Ya kalau ulama sih biasanya memang apa yang disampaikan itu pasti harusnya benar gitu ya. Tapi kalau ada ulama ternyata nggak benar ya bukan ulama namanya itu. Ulama su. Ya, mestinya namanya ulama itu ucapannya benar, perilakunya juga benar. Kalau ada ulama ngomongnya benar tapi kok perbuatannya tidak benar, ya itu sudah termasuk kategori ulama su. Ya, tanda-tanda zaman akhir itu ada hadis yang menyebutkan zaman akhir itu katsirun khutoba'uhu qalilun ulama'uhu. Ya, tanda zaman akhir itu banyak sekali orang yang pintar ngomong gitu. Wah, nek khutbah, nek ceramah Pak, nek pidato luar biasa gitu. Wah, itu zaman akhir. Qalilun ulama'uhu. Ulamanya itu masih sedikit. Ulama gak patah ngomong gitu. Tapi benar itu. Itu sudah sedikit zaman akhir. Itu kata Rasulullah ya. Maka para bapak di sini yang merupakan obat hati itu yang pertama berarti adalah fakir di hadapan Allah, merasa rendah, merasa fakir, hina di hadapan Allah. Yang kedua adalah tawadhu. Nah, tawadhu itu apa? Menurut Ibnu Athaillah di sini diterangkan menerima kebenaran dari siapapun, lebih-lebih dari orang baik, lebih-lebih dari Rasulullah, lebih-lebih dari Allah. Itu kan kebenaran. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu dari Tuhanku, dari Tuhanmu. Fala takunanna minal muntarin, jangan sekali-kali kamu ragu-ragu. Sebab sekarang ini ada aliran paham namanya liberalis. Ya, itu meragukan Al-Qur'an. Kepinteran gitu. Ya, itu aliran paham liberalis. Itu celaka, kita jangan sampai ikut-ikut ini. Yaitu paham liberalis ini menggunakan akal pikiran secara bebas, menerjemah Al-Quran pokoknya dengan akalnya gitu. Sudah keluar dari kaidah-kaidah ilmu tafsir, ilmu syariah. Walhasil akalnya aja digunakan. Itu namanya liberalis. Maka banyak mereka menganggap banyak ayat-ayat yang tidak cocok dengan akal gitu. Nah, padahal sudah dinyatakan jelas kebenaran itu adalah dari Allah. Al-haqqu mir rabbika. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an. Karena itu Al-Qur'an dari Allah. Kemudian berikutnya waqala Ibnu Abbas. Ya. Ini tambahan Mbak ya, tambahan komentar. Tawadhu itu apa? Kalau tadi itu Ibnu Athaillah seorang waliullah, sekarang Ibnu Abbas seorang sahabat dan misanan Kanjeng Nabi. Ibnu Abbas ulama besar ya, ahli tafsir ya. Minat tawadhu'i iku setengah saking aran tawadhu an yasroba utawi yen ngombe sapa ar-rajul wong lanang min su'ri akhihi saking turahane dulure raja. Kata Ibnu Abbas, termasuk sikap tawadhu itu adalah mau minum air bekas minuman saudaranya. Jadi misalnya kita punya teman diberi minum 1 gelas, tidak habis, diminum oleh dia hanya setengah. Lah kemudian yang setengah itu kita minum, itu termasuk tawadhu, sikap tawadhu itu ya. Nah, coba sekarang ini kan sudah mulai banyak orang ragu-ragu, ya karena penyakit,
Lah ana penyakit ora bahaya kok ketularan gitu. Itu namanya sudah mulai kesombongan gitu. Kesombongan. Ya, jadi tidak mau minum minuman apa namanya sisa daripada orang lain. Itu termasuk kesombongan gitu ya. Kata Ibnu Abbas ya. Ya, ini kebenaran ya. Karena seorang sahabat itu ngomongnya bukan keluar dari nafsu. Kalau sahabat itu semuanya adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh sahabat itu mesti benar ya. Sebab pernah mendengarkan Kanjeng Nabi itu ya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan begitu. Termasuk dinamakan tawadhu itu adalah seseorang mau minum minuman sisa ya daripada minuman saudaranya. Intinya gitu. An yasharbar rajul min suryahi. Ya kecuali kalau jelas-jelas orang itu punya penyakit, oleh dokter jangan sampai nanti dekat-dekat dengan orang lain, itu lain lagi tuh ya. Itu ya, lain lagi tentunya. Ini dalam keadaan biasa. Kemudian wa qala al-Qushairi. Sekarang Imam Qushairi. Ini semua adalah benggolan-benggolan tasawufnya. Imam Qushairi mengatakan wal faqru utawi fakir iku syiarul awliyai, syiare para wali ya. Wa khilyatul asfiyai, lan pepaese pira-pira wong kang pilihan. Wa ikhtiyarullahi taala, lan pilihane Allah taala li khawasihi, maring pira-pira wong kang tertamtune Gusti Allah ya. Jadi fakir tadi itu al-fakru ya, merupakan syiar daripada para wali ya, fakir tadi. Jadi para wali itu pasti mereka itu mempunyai sikap fakir di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah ya, syiarul aulia. Kemudian merupakan perhiasan bagi orang-orang pilihan, hilyatul asfiya, orang-orang suci, orang-orang bersih-bersih. Mereka itu adalah orang yang fakir hatinya di hadapan Allah. Wa ikhtiyarullah ta'ala li khawasihi, dan merupakan pilihan dari Allah diberikan kepada orang-orang pilihan. Tidak semua orang fakir tadi itu ya. Maka dari itu ya tentunya ya kita bukan berarti tidak boleh, kita kan harus mencontoh gitu. Orang-orang besar itu adalah harus orang-orang yang harus kita contoh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah ya Allah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang mana? Yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah Kau beri nikmat itu. Para nabi, para wali, orang-orang besar itu ya. Kita minta mengikuti jalan mereka, berarti kita harus mencontoh. Fatashabahu ilam takunu mitlahum, kata syair ya, hendaklah kamu menyerupai mereka, mencontoh mereka orang besar. Inna tashabuha birrijali falahu, karena mencontoh orang-orang besar itu bahagia. Mencontoh saja itu sudah bahagia. Maka mencontoh Kanjeng Nabi bahagia, mencontoh para wali bahagia gitu ya. Maka ada kitab namanya kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu kan tokoh wali agung. Itu menerangkan tentang kemuliaan beliau. Itu maksudnya untuk apa kok manaqib apa itu? Manaqib kok dibaca? Apa ada tuntunannya itu dalam Al-Qur'an? Ya, ono manaqib barang. Manaqib itu apa? Kemuliaan para nabi, kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksudnya supaya dicontoh. Kulo tonton, kulo sing apik. Bahagia. Meniru Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an itu juga menerangkan kemuliaan para nabi-nabi. Dulu lihat diterangkan. Ya, karomahnya Sayyidatina Maryam, ibunya Nabi Isa itu dulu. Ahli wirid, dipingit, tidak keluar dari kamar. Setiap Nabi Zakaria masuk, di situ ada makanan aneh-aneh. Annalaki hadza ya Maryam. Hei Maryam, ini makanan dari mana? Wong pintune tak kunci, tak gembok, gak ono wong sing iso mlebu kok ono panganan aneh-aneh. Dari mana? Hadza min indillah. Ini adalah dari Allah. Itu loh. Itu namanya karomah.
karomahnya Sayyidatina Maria. Maka oleh Allah diterangkan seperti itu, namanya manakib itu. Ada para wali, seorang pemuda yang namanya Ashabul Kahfi, tidur 309 tahun, itu kan keistimewaan oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran. Berarti manakib itu. Maka manakib itu tidak masalah. Membaca manakibnya Syabdul Qadir Jilani, manakibnya para ulama, bagus itu, karena supaya timbul rasa ingin mencontoh. Begitulah, wallahu a'lam bishawab. Walaupun sedikit, mudah-mudahan manfaat, maslahat di dunia wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wala a'adat minal fi'lil jamili qira kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi fala a'adat minal fi'lil jamili qira daifin alama biro si ghaira muhtasyami maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim milad awalimu katahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa tiqatan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman bi ilmik wa shalihan bi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.